Saat ini persiapan demi persiapan terus dilakukan timnas Indonesia. Para pemain yang sebelumnya dipanggil perlahan-lahan juga sudah datang, termasuk pemain abroad yang bermain di luar negeri. Salah satu pemain yang berhasil mencuri perhatian adalah Marcelino Ferdinand. Pemain kelahiran Jakarta itu diizinkan oleh klubnya untuk membantu timnas meraih hasil terbaik di ajang Piala AFF. Selain kabar dari timnas, ada kabar lain datang dari media Vietnam. Lagi-lagi mereka menyindir para pemain keturunan Indonesia yang di PLFF tahun ini banyak yang tidak ikut. Dan untuk itu inilah cerita di balik persiapan Indonesia menjelang dimulainya Piala AFF. Ya, mungkin tinggal 2 hari lagi, timnas Indonesia akan menyelesaikan TC-nya di Pulau Bali. Setelah itu mereka akan berangkat ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di babak fase grup Piala AFF. Namun sayang meski waktunya semakin mepet, sampai saat ini skuad timnas Indonesia belum lengkap. Pemain yang dipanggil sebelumnya juga belum datang, misalnya Justin Hubner, Rafael Struijk hingga Ivan Jenner. Pemain-pemain itu tampaknya tidak akan datang, mengingat tidak mendapatkan izin dari klubnya. Selain 3 pemain tadi, ada juga beberapa pemain yang belum bergabung. Alasannya adalah masih membela klubnya yang bermain di Liga 1. Berbeda dengan Hubner maupun Ivan Jenner, nasib lebih beruntung dialami Marcelino, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam. Ketiga pemain ini mendapatkan izin dari klubnya untuk membela timnas Indonesia. Untuk Marcelino dan Arhan juga sudah mulai bergabung dengan rekan-rekannya yang ada di Pulau Bali. Sementara Asnawi akan menyusul karena ia masih memiliki jadwal padat bersama Port FC di kompetisi Asia. Nantinya ketiga pemain inilah yang akan menjadi andalan Sinteyong di starting line up. Itu terjadi karena mereka dianggap lebih berpengalaman dibanding pemain yang lain. Perjuangan Marcelino yang kini mulai dicintai satu Indonesia. Dibanding Arhan maupun Asnawi, Marcelino dapat dianggap menjadi pemain yang layak mendapatkan sorotan lebih di ajang PLFF kali ini. Alasannya adalah karena dirinya baru saja menjadi pahlawan timnas waktu melawan Arab Saudi. Momen yang membuat nasib Marcelino perlahan mulai berubah. Kini fans Indonesia mulai respect sekaligus cinta kepada Marcelino. Karena berkat dirinya, timnas mampu membuat sejarah di Asia. Padahal sebelumnya, Marcelino adalah pemain yang sering mendapatkan hujatan. Entah soal permainan buruknya di lapangan maupun attitude-nya saat menerima kritikan. Tapi kini semuanya telah berubah dan Marcelino telah menerima cinta luar biasa dari fans Garuda. Hal ini bisa dilihat dari komentar postingan Instagram Marcelino. Marcelino bisa menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Marcelino, dirinya diprediksi akan kembali menjadi kunci dalam permainan timnas Indonesia. Ia tak sendiri, karena akan mendapatkan bantuan dari Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang sudah berpengalaman di timnas senior. Sehingga menarik dinantikan kombinasi antara mereka. Belum lagi ditambah dengan pemain lain yang tak kalah hebat seperti Ronaldo Kuateh, Muhammad Ferrari hingga Doni Tri Pamungkas. Vietnam anggap remeh timnas Indonesia. Beralih ke pembahasan lain, kali ini kabar mengejutkan datang dari Vietnam yang merupakan lawan Indonesia di ajang Piala AFF.
Melalui salah satu media mereka, Vietnam kembali menyindir pemain keturunan Indonesia. Media itu tidak menyebut pemain keturunan, melainkan pemain imigran Indonesia. Media tersebut juga memprediksi jika Indonesia akan mudah dikalahkan karena banyak pemain imigrannya yang tidak bisa ikut bertanding. Hal inilah yang akhirnya juga memunculkan komentar-komentar dari netizen Vietnam. Mereka yakin timnya akan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Selain meremehkan, ada juga media Vietnam yang memprediksi skor antara Vietnam melawan Indonesia. Tak main-main, media itu memprediksi jika Vietnam akan menang dengan skor 7-0 atas skuad Garuda. Prediksi yang terlalu optimis pastinya, namun kita lihat saja nanti apakah prediksi itu benar atau salah. Kini, gelaran Piala AFF semakin dekat, dan tampaknya hanya Vietnam yang selalu nyinyir kepada timnas Indonesia. Sementara tim lainnya tampak adem ayem seperti yang ditunjukkan Myanmar, Filipina hingga Laos. Untuk Vietnam sendiri hal ini sangatlah wajar karena dalam beberapa tahun terakhir mereka adalah rival dari Indonesia, entah rival di ASEAN maupun Asia. Sayangnya tahun ini Vietnam selalu kalah waktu melawan Indonesia. Alasan inilah yang tampaknya membuat Vietnam semakin jengkel kepada Indonesia, sekaligus ingin melakukan balas dendam di ajang Piala AFF tahun ini. Kembali ke persiapan timnas Indonesia, berhubung ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan izin dari klubnya, menarik dinantikan kejutan dari Sinteyong. Belum lagi ditambah saat STY tidak puas dengan kondisi fisik dari para pemainnya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Sumarji selaku manajer dari timnas Indonesia. Sampai saat ini, Sinteyong mengaku belum puas dalam persiapan yang dilakukan timnya, entah soal kondisi fisik maupun faktor-faktor lainnya. Alasan inilah yang bisa saja membuat Sinteyong membuat kejutan, misalnya memanggil pemain baru yang siap diandalkan. Dari total 23 pemain saat ini boleh dikatakan kondisinya sangat baik, dan sekarang kondisi para pemain difokuskan pada kegiatan penguatan fisik dan juga mental. Pada intinya, dari sisi fisik masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin, sehingga latihan pun 2 kali sehari, pagi latihan, sore latihan. Ya memang betul, anak-anak yang dikirim memang harus siap meningkatkan kualitas, terutama bagaimana dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus, kata Sumarji pada media. Jadi itulah pembahasan soal persiapan timnas Indonesia menjelang menghadapi turnamen paling bergengsi di ASEAN, yakni Piala AFF. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.